Selamat pagi Pak Jeffrey, selamat pagi teman-teman, sobat-sobat kerabat di dalam grup Seeing ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita datang tunduk ke hadirat Tuhan, berdoa. Tuhan Bapa kami yang Maha Pengasih, kasih setiamu tak terbatas, selalu baru tiap pagi. Kasih-Mu tidak pernah terbatas Tuhan, dan inilah yang kami percaya bahwa di segala musim hidup kami Engkau selalu hadir. Amin. Tuhan, pada saat ini kami ingin membahas bagaimana kami banyak bergumul untuk bisa diterima, apakah itu di dalam keluarga, di dalam komunitas, atau lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat. Biarlah Tuhan berbicara sendiri. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya share screen dulu ya. Ya, sudah bisa dilihat. Baik, bergumul untuk diterima atau struggle to be accepted. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama ini adalah di suatu panti asuhan. Kita lihat bagaimana anak-anak yang berada di panti asuhan itu sebenarnya adalah anak-anak yang mungkin dalam tanda petik kurang beruntung. Dia mungkin dibuang atau tidak diterima oleh keluarganya dengan berbagai macam alasan. Dan alangkah indahnya kalau kita, terutama anak-anak kita atau cucu-cucu kita yang berada di Jakarta, boleh sering-sering berkunjung, bermain bersama, melakukan aktivitas bersama, mungkin mengajarkan bahasa Inggris. Itu membuat mereka merasa diri mereka berarti. Mereka merasa tidak dibuang. Dan kita lihat di sisi gambar sebelahnya, suatu peristiwa atau trauma yang dialami oleh seseorang jika tidak diterima dan dikasihi oleh orang-orang yang seharusnya, maka mereka akan merasa ditolak atau tidak diterima. Saudara-saudara sekalian, penelitian dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa di tahun 2024, saat sesudah selesai COVID, 15.267 anak telah mengalami kekerasan selama tahun itu. Dan hampir 60% kejahatan itu atau domestic violence itu terjadi di rumah, di dalam rumah. Dan di Amerika, Kanada, dan Eropa, dikatakan bahwa sekitar 90% orang yang mengalami kekerasan saat mereka kecil akan didiagnosa mengalami kelainan mental. Itu dari link betterhelp.com. Jadi tidak main-main kalau kita tidak memberikan love, rasa belonging kepada seorang anak sejak masa kecil. Dia tidak akan merasa dirinya diterima, dan sebaliknya dia merasa dirinya ditolak, dan ini potensial sekali untuk menjadi masalah kesehatan mental. Kita lanjutkan. Perikop mengenai pergumulan diterima. Kita bisa baca dari Kejadian 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 24. Saya mungkin akan memberikan ringkasannya saja di sini. Ini adalah cerita mengenai Yakub yang pergi ke rumah Laban pamannya dengan harapan mendapatkan seorang istri. Yakub jatuh cinta kepada anak perempuan Laban yang lebih muda, yaitu Rahel, dan setuju untuk bekerja pada Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Itu syaratnya. Tetapi setelah 7 tahun, Laban menipu Yakub dan memberikan Lea, anak perempuannya, yang lain untuk Yakub. Akhirnya Laban menyetujui memberikan Rahel dengan syarat Yakub bekerja lagi selama 7 tahun. Jadi total 14 tahun dia mendapatkan Rahel. Dari sini kita lihat bagaimana Lea bergumul untuk diterima atau dicintai oleh suaminya.
Karena sejak awal Yakub mencintai Rahel. Jadi dia bergumul untuk diterima, dicintai oleh suaminya. Rahel juga bergumul untuk diterima di mata masyarakat. Karena pada awal-awal pernikahannya, Tuhan menutup kandungannya dan dia belum punya anak. Dia juga bergumul karena pada saat itu, wanita yang sudah menikah diharapkan punya anak. Ini memberikan nilai dan Rahel merasa diterima di mata masyarakat kalau dia bisa punya anak. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan keadaan kita, keluarga kita masing-masing? Kita bisa renungkan bagaimana mungkin Allah dapat memakai dan memberkati sebuah keluarga yang disfungsi, seperti keluarga Yakub dengan istri Lea dan Rahel ini. Dalam banyak hal mungkin kita juga memiliki kemiripan dengan keluarga yang kita anggap kurang ideal ini. Apakah kalau boleh memilih, Anda lebih memilih seperti Lea yang diberkati karena memiliki anak tetapi merasa terisolasi dan kesepian karena merasa tidak disayang? Atau Anda memilih sebagai Rahel, merana tanpa anak di awal pernikahan, tetapi disayang oleh Yakub? Pilihan yang tidak mudah. Dan kalau bisa dua-duanya tidak ingin kita pilih. Nah, ini sesuatu lagi dari hasil riset. Penyakit mental ternyata bukan hanya dimiliki oleh kita manusia biasa, tetapi juga dialami di kalangan dokter. Ini suatu penelitian survei pada tahun Oktober 2013 dari Beyond Blue. Kita bandingkan atau kita bayangkan, 1 dari 5 dokter didiagnosa atau mengalami penanganan untuk depresinya. Dokter ya. 1 di antara 4 dokter-dokter juga memiliki pemikiran untuk bunuh diri di masa lalunya. Dan 1 di antara 50 berusaha untuk bunuh diri. Jadi saudara-saudara, dokter pun juga mengalami hal yang sama. Bisa mengalami penyakit mental. Kita boleh lanjutkan slide ini. Kadang kita bertanya, kalau saya mengalami atau kerabat saya mengalami gangguan kesehatan mental, atau mungkin dalam keluarga, saya memiliki anak berkebutuhan khusus atau yang kita sebut neurodivergent learners, autis, ADHD, split personality, dan macam-macam sebagainya. Sering saya berrefleksi, mengapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Tapi ingat saudara-saudara, ini adalah kintsugi, Japanese art. Kita lihat bahwa seni Jepang ini adalah memperbaiki tembikar atau pottery yang rusak dan memperbaikinya, pecahan-pecahan itu disambung kembali dan dioles dengan campuran sebruk, bubuk emas atau perak atau platinum, dan lihat hasilnya. Broken but beautiful. Artinya apa? Kita bisa merayakan sisi rapuh atau kelemahan kita sebagai manusia. Dan melalui pertolongan Tuhan, kita bisa menjadi seperti Japanese art kintsugi ini. Walaupun pecah, rapuh, rusak, tapi nampak beautiful, indah. Kita percaya Tuhan memberikan cara kepada kita untuk bisa melakukan itu semua. Intinya 2, curiosity atau rasa ingin tahu kita. Itu adalah awal dari kepedulian kita. Kalau saya punya anak, atau kalau saya punya kerabat mengalami gangguan kesehatan mental,
Jangan lihat dia melulu dari gejala perilaku atau emosi yang dikeluarkannya, temper tantrum yang ditunjukkannya. Tapi saya harus melihat beyond deh. Perasaan apa yang nampak dari kerabat kita ini, sehingga menimbulkan perilaku seperti itu. Dan di balik perasaan-perasaan itu selalu ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi. Mungkin saya cerita sedikit mengenai kondisi yang saya geluti akhir-akhir ini. Saya memiliki seorang mami yang sudah 1-2 bulan ini tidak bisa tidur, banyak bicara tapi ngaco, dan percaya bahwa maminya baru saja meninggal. Percaya bahwa pembantunya mengambil cincin, mengambil ini itu. Percaya bahwa ada pendeta yang mencium dia, dan seterusnya. Sepertinya mami mengalami delirium, depresi, dan halusinasi. Ini memang umum terjadi pada lansia, dan mami tidak menyadarinya. Otaknya sudah tidak bekerja atau berfungsi sebagaimana semestinya. Dan ini membuat mami mengalami confusion, kebingungan, marah, forgetfulness, dan a mix of emotions yang tidak disadarinya. Sayangnya, tidak banyak hal yang dapat saya lakukan. Benar, pada saat itu jiwa saya mengalami banyak suara, terutama pada waktu saya pergi meninggalkan mami karena harus berada di tempat yang lain. Jiwa saya merasa tidak bisa tenang karena memikirkan mengenai keadaan mami. Banyak pikiran yang membuat saya tuh juga tidak bisa tidur. Tetapi saya mendapat ayat yang saya baca. Be still, know that I'm your God. Saya fokus, saya berserah pada Tuhan, karena memang tidak banyak hal yang dapat saya lakukan sebagai anak. Anak saya mengatakan, Mama perlu memperlakukan Oma seperti a little baby yang punya banyak kebutuhan, tapi tidak mampu mengontrol pikiran dan emosinya. Ini adalah otak mami atau Oma that is confusing, yang membuat dia bingung, yang membuat dia takut. Dan juga mantu saya memberikan berbagai macam link mengenai demensia, mood and behavior changes, halusinasi, delusi. Saya perlu punya rasa ingin tahu yang lebih untuk belajar dan belajar mendalami masalah mami. Ini adalah awal dari kepedulian kita sebagai manusia atau keluarga yang memiliki kerabat yang mempunyai gangguan kesehatan mental atau neurodivergent learners. Berikutnya adalah kolaborasi. Sumber daya yang paling berharga yang dimiliki semua orang, yaitu kita, teman satu sama lain, spiritual friends, teman dalam grup seeing. Tanpa kolaborasi, pertumbuhan kita sangat terbatas, karena hanya berdasarkan perspektif sendiri. Nah, ini saya ingin bahas sepintas saja, karena saya tidak mungkin membahas ini secara mendalam. Ada chair of well-being, artinya kursi yang menunjukkan kepada kesejahteraan. Untuk bisa kursi itu diduduki dengan baik, tentu dia harus memiliki 4 kaki. 4 kaki itu harus sama, seimbang panjangnya dan juga beratnya. Itu menyangkut physical well-being, kesejahteraan fisik, social well-being, kesejahteraan sosial, mental well-being, kesejahteraan mental, termasuk spirituality di sini di dalamnya, dan occupational well-being, yaitu kesejahteraan dalam pekerjaan yang sudah dirintis oleh Pak Jeffrey untuk grup kita. Saya hanya bahas sedikit saja. Bagaimana saya sebagai manusia yang sehat, kita tetap membutuhkan kesejahteraan fisik dan bertanggung jawab terhadap fisik kita dengan melakukan latihan.
tidak mungkin tidak saya harus berjalan. Dan saya memiliki target komitmen untuk bisa berjalan setiap hari 7.500 langkah. Di antaranya termasuk yang moderate dan vigorous, yang kecepatannya sedikit lebih cepat dari jalan biasa. Saudara-saudara sekalian, ini penting. Karena apa? Banyak hal kita bisa meningkatkan kesejahteraan fisik kita melalui exercise. Kita bisa dapatkan misalnya untuk brain exercise. Banyak hal kita melihat bahwa kita memiliki kelemahan-kelemahan, tapi kita tidak mencoba mengasah dengan latihan-latihan. Saya ingin memberikan contoh sedikit saja untuk latihan brain ya. Waktu kita bangun pagi, apa yang biasanya kita lakukan? Mungkinkah kita untuk mencoba juga melatih brain kita? Karena apa? Dengan kita melatih brain kita, maka kita bisa meningkatkan fokus, daya ingat, dan bagaimana kita mengatasi problem. Kita bisa melakukan misalnya pagi ini, saya membuat suatu map yang mengekspresikan apa yang saya ingin lakukan, goal saya hari ini apa. Lalu saya buat cabang-cabang. Apa yang saya harus lakukan sebagai activity. Tapi ini semua kita lakukan dengan memikirkan, lalu kita tuangkan dalam mind mapping istilahnya. Atau kita juga bisa melakukan reverse habit training. Misalnya kita biasa gosok gigi pakai tangan kanan. Sekarang kita lakukan gosok gigi pakai tangan kiri. Maksudnya apa? Supaya belahan otak kiri dan otak kanan sama-sama kita stimulasi untuk bisa mereka belahan otak kiri dan kanan itu berfungsi dan terkoordinir secara lebih baik lagi. Kalau misalnya kita ingin katakanlah membuat suatu aktivitas yang tidak biasa atau yang tidak rutin, misalnya kalau kita jalan pergi ke suatu tempat, misalnya ke tempat A, lewat jalan ini, cobalah sekarang kita lewat jalan yang lain. Ini semua membuat strategi untuk melatih brain kita. Kita juga bisa mencoba menghafal sambil jalan, katakanlah 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Mental math, sambil kita melakukan olahraga. Lalu kita bisa melakukan juga storytelling, kita melatih untuk ceritakan 3 hal, apa yang saya cium, apa yang saya dengar, apa yang saya kecap, apa yang saya raba dan rasakan, diungkapkan dalam bentuk cerita. Ini semua merupakan latihan-latihan fisik yang memiliki dampak terhadap kesejahteraan secara fisik. Demikian juga social well-being. Tadi saya sudah singgung sedikit mengenai bagaimana kita bisa mencoba memikirkan anak-anak kita untuk dirangsang kepeduliannya, melakukan kunjungan ke organisasi-organisasi seperti katakanlah panti asuhan atau panti rehabilitasi atau apa. Lakukan kegiatan ini membuat kita merasa bahwa anak itu, bahwa saya tidak sendiri bergumul dengan masalah saya, dan kita bisa saling berkolaborasi melengkapi. Saya kuat dalam mengajar bahasa Inggris, ajarilah mereka bahasa Inggris. Saya tidak kuat dalam mengajari apa-apa, tapi saya bisa menceritakan cerita pendek selama 3 menit misalnya. Ini sudah membangkitkan suatu social well-being. Nah, mental well-being ini yang banyak sekali kita harus lakukan, seperti yang sudah diceritakan, mindfulness, meditation, mungkin relaxation therapy, dan juga melalui art dan kreativitas. Ini semua membantu mengasah kesejahteraan mental kita. Nah, ada beberapa hal yang kita juga sudah rintis dari occupational well-being. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa lakukan, berkolaborasi agar supaya kita memiliki kursi yang sehat. Saya ingin membahas sedikit mengenai relationship, the love bank concept. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari sekalian, betapa pentingnya kita memiliki konsep love bank untuk relasi. Ini adalah gambar mami saya dalam keadaan sehat. Tapi dalam keadaan yang tidak sehat, dia merasa takut, dia merasa bingung. Cukup
kita ungkapkan dengan memegang tangannya atau membuat tangannya itu seperti merasa aman karena kita ada di sisinya, atau mengekspresikan melalui pelukan kalau memungkinkan. Karena mungkin beberapa anak-anak yang neurodivergent mungkin dia tidak atau sangat sensitif terhadap pelukan, mungkin ada bentuk lain dengan mencoba melibatkan mereka dalam aktivitas yang kita kerjakan, walaupun mungkin hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Intinya adalah seperti Gary Chapman mengatakan bahwa agar setiap orang memiliki emotional bank account yang sehat, maka deposit penyetoran dan penarikan itu harus dilakukan berdasarkan interaksi dengan pasangan atau dengan anak atau dengan teman. Nah, deposit ini merepresentasikan tindakan positif kita. Bagaimana kita mengekspresikan kasih sayang kita. Bagaimana kita menunjukkan afeksi, saling mendukung, sehingga mereka merasa dicintai dan dihargai. Mungkin saya cerita sedikit mengenai anak saya yang tuli, Erika. Dia tidak bisa berbahasa, dia tidak bisa berbicara. Maksud saya bukan berbahasa verbal yang dia tidak bisa, tapi bahasa tulisannya kuat. Nah, bagaimana saya bisa memberikan perasaan bahwa dia diterima? Tentunya adalah saya selalu melibatkan dia dalam aktivitas yang saya lakukan. Misalnya kalau kita pergi sama-sama makan, maka selalu saya melakukan ekstra aktivitas agar dia mengerti apa yang kita percakapkan dalam meja makan itu. Karena dia tidak mengerti secara verbal, dia tidak bisa berbicara. Maka saya sudah harus siap dengan kertas atau handphone saya atau iPad saya untuk bisa menjelaskan bahwa, oh, sekarang papa lagi ngomong ini sama anak nomor 1. Oh, sekarang anak nomor 2 lagi lihat-lihat menu untuk memilih. Kamu mau milih apa? Dengan kita memberikan atau melibatkan dia, karena dia belong to our family, maka dia akan merasa diterima. Harus dicoba. Betapapun anak kita sedang dalam keadaan temper tantrum, usahakan dalam 5 menit pertama, 10 menit pertama, kita libatkan anak kita. Kita berikan deposit tindakan positif. Nah, withdrawal adalah representatif dari tindakan negatif yang menyakitkan, kritik, mengabaikan, sehingga merasa terluka dan terputusnya hubungan. Mungkin saya bahas sedikit dari hubungan yang kita lakukan dengan suami kita atau dengan istri kita. Apakah kita sudah memperlakukan suami kita walaupun dia banyak kelemahannya? Mungkin dia tidak bisa menjadi provider yang ideal buat keluarga. Mungkin dia juga tidak bisa kita harapkan menjadi hero atau kepala keluarga. Tapi inilah kuncinya bagaimana istri memperlakukan suami, tetap menghargainya, hati-hati dalam memberikan kritik. Masa sih kerja, keluar lagi, masa sih kerja, hasilnya cuma sebegini dan seterusnya. Karena di balik perilaku suami yang sebenarnya dia ingin tunjukkan sebagai pemimpin keluarga, suami juga banyak diliputi ketakutan dan kecemasan dan rasa tidak aman. Karena apa? Bekerja itu betul merupakan suatu berkat bagi suami, tapi berkat yang penuh duri. Karena pekerjaannya harus dilakukan dengan susah payah. Banyak hal-hal negatif di luar sana, di dalam pekerjaannya. Dan ini yang membuat suami itu pun juga merasa tidak aman. Bagaimana kita sebagai istri harus pintar-pintar, hati-hati untuk merepresentasikan tindakan ketidakpuasan kita kepada suami. Karena suami pun juga takut menjadi zero instead of hero. Dan di tangan istri lah kita bisa
melakukan investasi untuk merubah sikap pribadi kita, sehingga suami pun bisa menjadi hero yang dia harapkan. Ini saudara-saudara sekalian, love bank concept. Sekarang saya cerita mengenai bagaimana kita sebagai makhluk, apakah itu dokter, apakah itu Mother Teresa, apakah pendeta, atau siapapun juga, kita tidak bisa lepas dari keberadaan kita dengan Tuhan. Saya cerita sedikit mengenai Mother Teresa, yang seorang Katolik nun dan missionary. Tapi dia pun melawan depresi dan spiritual darkness, kegelapan rohani selama bertahun-tahun. Meskipun dia bekerja tanpa pamrih dan mengabdi kepada Tuhan, dia tetap mengalami rasa sepi, keraguan, dan perasaan ditinggalkan Tuhan yang mendalam. Periode hidupnya ini sering disebut sebagai malam gelap jiwa. Ini banyak kita rasakan sebagai penyintas GKM. Mother Teresa pun mengalaminya. Aku diberi tahu bahwa Tuhan tinggal di dalamku, namun kenyataan dari kegelapan, kedinginan, dan kehampaan begitu besar dirasakan oleh Mother Teresa. Dan tidak ada yang menyentuh jiwa. Saya merasa seperti perahu kecil yang terapung di lautan, tidak lagi mampu melaju. Rasa sakitnya seperti pedang yang menusuk jiwaku. Kita bisa bayangkan betapa penderitaan yang dialami oleh sobat-sobat kita yang mengalami gangguan kesehatan mental. Seperti yang digambarkan oleh Mother Teresa. Tapi selalu di dalam Tuhan ada harapan. Karena Tuhan menerima kita sebagaimana adanya. Meskipun ada pergumulan ini, Mother Teresa tetap melanjutkan pekerjaannya. Percaya, trust pada kebaikan dan kasih Tuhan. Bahkan ketika dia tidak mampu merasakan kehadirannya. Iman dan ketekunannya menginspirasi banyak orang. Dan kisahnya menunjukkan bahkan di tengah kegelapan, harapan dan cahaya tetap ada. Maka teman-teman sekalian, lakukanlah selalu relasi dengan Tuhan. Karena inilah yang membuat jiwa kita tenang. Inilah yang membuat kita mampu melangkah maju. Gagal, kita bounce back lagi. Dan yakin bahwa to fall in love with God adalah the greatest romance. Jatuh cinta pada Tuhan adalah romantika yang terindah, terbesar. Mencari Dia adalah adventurer, petualangan yang terbesar. Dan menemukan Dia adalah pencapaian manusia yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, Tuhan menerima kita sebagaimana adanya. Siapakah aku, Tuhan? Jadi biji matamu. Luar biasa, bukan? Mari kita lanjutkan. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan mencintai kita. Lakukanlah connection dengan Tuhan secara intim setiap waktu. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Jeffrey.